ya. Oke, untuk Kak Jenny, Kak Yunina nih hari ini sudah siap untuk menemani teman-teman semuanya. Dan untuk tryout-nya berarti ada 2 ya. Nanti sama Kak Jenny mungkin akan kita kupas. Tetap semuanya dikupas ya. Nanti yang bisa mungkin sudah diberikan nanti. Oh iya, ini untuk silahkan untuk teman-teman semuanya bisa langsung mengikuti dan menyiapkan tryout-nya ya. Jadi 2 ini Kak Jenny. Jadi bahasnya jadi lumayan banyak. Tapi nanti kalau yang sekiranya sudah paham dan tidak perlu dibahas terlalu panjang nanti biar kita juga hemat waktu juga ya teman-teman. Jadi agenda hari ini kita hanya tryout, semoga nanti nilai kalian bisa benar semua. Nanti tanya Kak Jenny untuk porsi nilainya, berarti untuk manajerial dan sosio nanti setiap poin ada yang 5, ada yang 4, nanti ditanyakan aja dan dihitung sama Kak Jenny bareng-bareng di akhir sesi. Gitu ya teman-teman ya. Good luck for you dan jangan lupa untuk siapkan alat tulis semuanya, barangkali nanti bisa menghitung bareng-bareng. Silakan untuk Kak Jenny bisa disiapkan ya untuk tryout 1 dan 2-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak sekalian, tadi sudah mengerjakan tryout ya dari nomor 1 sampai 100. Terus kemarin juga ada yang bilang, Kak aku udah selesai, ini yang nomor 1 sampai 50 kemarin sudah dibahas dan sudah dikasih kuncinya gitu ya. Lah nanti hari ini tetap kita cocokkan tapi secara sekilas ya untuk 1 sampai 50. Tetapi untuk nanti selanjutnya 61 sampai 100 nanti kita akan bahas secara mendetail. Nah, jangan lupa untuk disiapkan dan dicocokkan ya hari ini ya. Sekaligus kita akan lihat passing grade kakak sekalian sudah betul berapa, sudah benar berapa, salah berapa gitu ya, dapat poin berapa. Sekaligus nanti juga kita akan bahas tryout yang kedua. Oke, langsung saja saya share screen ya. Wah, baru join 18 orang ya, nggak apa-apa. Tapi nanti mungkin yang belum join nanti kita bisa kakak-kakak yang lain bisa lihat recordnya. Oke, sepertinya sudah siap semua ya. Langsung saya share screen. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, sebentar.
Oke, sudah terlihat ya. Oke. Kemarin juga sudah dibaca ya untuk yang ini nomor 1. Oke. Dari soal nomor 1 ini kemarin sudah benar sekali ya. Kakak juga kita kemarin sudah membahas ya. Untuk yang ini jawabannya apa kakak? Boleh ditulis? Oke, sebentar. Ya. Oke. Tidak perlu saya ulang kembali ya. Nomor 1 kemarin itu jawabannya yang paling tepat yang C ya, menolak karena kamu tahu itu bentuk gratifikasi gitu ya. Lalu nomor 2 kemarin juga sudah gitu ya, meminta maaf kepada atasan dan berjanji mengulangi hal yang sama. Oke. Nomor 3 kemarin contoh karyawan bekerja sehingga membuat kinerja menurun, harusnya kita apa? Membuat kebijakan baru pinjaman karyawan. Saya bahas sekilas saja ya, nanti biar kakak-kakak yang kemarin mungkin belum sempat hadir gitu bisa ikut mencocokkan ya. Ya selanjutnya di sini adalah misalkan ada pelayanan publik gitu ya, ada kakak-kakek, berarti kita perlu meminta maaf tapi kita disesuaikan gitu ya, antriannya tetap sesuai dengan nomor antrian. Nomor 5 kemarin juga sudah gitu ya, kalau misalkan tentang orientasi hasil. Nah di sini kita Oke, gitu ya, karena banyak tim gitu ya minta bantuan, namun tengah proses pengerjaan kelihatan teman Anda kurang bersemangat. Berarti caranya adalah menyemangati teman untuk mengerjakan. Ini yang C. Lalu di sini nomor 6, ini kalau misalkan ada pemadaman, kita harus lebih kreatif ya, yaitu mengolah perubahan ya, berarti menampung air gitu ya, sebagai bahan cadangan. Lalu nomor 7 di sini kalau misalkan ada BPJS gitu ya, ada yang merasa kesulitan, tugas kita sebagai pelayan publik kita harus membantu gitu ya dalam proses pengerjaan. Oke, nomor 8 ini juga kemarin sudah gitu ya. Anda merasa tertinggal gitu ya, berarti cara kita adalah mencari cara agar bisa menikmati gitu ya kehidupan di daerah pinggiran kota yang lokasinya dekat. Lalu nomor 9 di sini adalah menyelesaikan pekerjaan di kantor. Kalau misalkan tugasnya di kantor tidak perlu dikerjakan di rumah atau dibawa ke rumah gitu ya. Lalu nomor 10 yang paling tepat adalah yang A, adalah menyuruh untuk mengembalikannya. Kalau misalkan ada bentuk gratifikasi atau indikasi kepada hal-hal yang berkaitan dengan hal yang tidak benar gitu ya, jangan sekali-kali mencobanya. Nomor 11 itu jawaban yang paling tepat adalah yang C. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Nomor 12 yang paling tepat yang D gitu ya. Oke, meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali bekerja. Jadi kita bisa manajemen waktu gitu ya. Nomor 13 yang paling tepat yang poin 4 adalah yang C gitu ya. Berusaha menjelaskan keadaan sebenarnya. Kalau misalkan hal dituduh untuk hal-hal yang tidak sebenarnya gitu ya, kita bisa membela diri dengan cara berusaha menjelaskan keadaan. Nomor 14 yang paling tepat poin 4-nya adalah yang C, menghentikan kendaraan dan menawarkan tumpangan. Lalu nomor 15 itu yang paling tepat adalah yang D. Nomor 16 itu yang D ya Bapak Ibu ya. Lalu nomor 17 adalah yang B. Saya akan menerima teguran gitu ya. Jangan, kalau misalkan salah memang harus diakui kesalahannya gitu ya. Harus dihadapi sebagaimana konsekuensinya. Nomor 18 kemarin juga sudah ya, mengakui kesalahan kepada pimpinan dan berjanji tidak melakukannya kembali. Nomor 19A gitu ya, selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Nomor 20 ini yang D. Menerima hal ini sebagai resiko dan pekerjaan yang Anda ambil dan berusaha untuk tetap bisa merasa nyaman di tempat
pinggiran. Nomor 21 itu yang B. Nomor 22 itu yang C. Nomor 23 itu yang D. Gitu ya, beli genset gitu ya. Nomor 24 itu yang D. Lalu nomor 25 itu yang D. Nomor 26 yang paling tepat adalah yang A ya, berusaha mengendalikan kebanggaan. Lalu 27 itu yang B. Nomor 28 itu yang C. Gitu ya, tidak putus asa saat menghadapi kegagalan. Lalu di sini nomor 29 itu yang B. Gitu ya, mengakui ada kesalahan dan siap menerima konsekuensi hal tersebut. Nomor 30 itu yang C. Nomor 31 itu mendiamkan orang dan segera menyingkir dari tempat agar anak belajar bagaimana cara menghindari keributan. Gitu. Nomor 32 itu yang A ya. Lalu 33 itu yang D. 34 itu yang D gitu ya. 35 itu yang A. Lalu 36 itu yang C. Oke. Lalu 37 gitu ya. 37 itu yang B. 38 itu yang A. Kuncinya adalah di sini adalah persuasif gitu ya. Kita bisa mempengaruhi orang lain kepada hal yang lebih baik gitu ya. 39 itu yang B. Lalu 40 itu yang C gitu ya. Kita harus menyesuaikan dengan lingkungan kita. 41 itu B. Lalu 42 itu A. Oke. 44 itu yang C. 43 yang C ya. 44 itu yang B. Oke. Lalu 45 itu yang B. Lalu 46 itu yang C. 47 itu yang D. Oke, 48 itu yang di sini ya. Yang A ya, merencanakan. Lalu 49 itu yang C. Dan yang terakhir 50 itu yang D. Oke. Kemarin kayaknya baru sampai nomor 51 gitu ya. 50. Kita lanjutkan ke nomor 51 ya. Untuk kakak-kakak silakan langsung ikut mengoreksi dan bisa dilihat poin 5-nya mana 4, 3, 2, 1 sesuai dengan nomor atau kunci jawaban atau kunci dari kakak-kakak yang sudah kakak kerjakan gitu ya. Jaringannya muter-muter nih. Wah, ayo Kak Wenda cari jaringan. Semangat Kak. Boleh sambil di luar juga nggak apa-apa gitu ya. Muter-muter kemana Kak? Jangan muter-muter capek. Kecepatan Kak. Oke. Ya nomor 51 kita karena ini 1 sampai 50 kemarin kita sudah ya. Kita 51, mulai 51 saya akan jelaskan secara perlahan. Oke. Gitu ya Kak ya. Kita mulai dari soal nomor 51. Oke. Yuk kakak-kakak, saya akan bacakan secara sekilas sikap Anda terhadap guru gitu ya. Oke. Yuk kita lanjut dari nomor 51. Sikap Anda terhadap guru yang melakukan pembelajaran dengan model ancaman gitu ya, dan pemaksaan kepada peserta didik agar berprestasi unggul adalah, nah ini hati-hati ya, jangan sampai memilihnya yang tidak sangat setuju atau biasa saja atau malah kita yang melaksanakan gitu ya. Nah, yang paling tepat adalah sangat tidak setuju gitu ya dengan tindakan guru tersebut dalam rangka meningkatkan prestasi unggul siswa. Karena untuk meningkatkan prestasi unggul itu tidak perlu dengan model ancaman atau pemaksaan kepada peserta didik gitu ya. Karena
Di sini guru adalah seharusnya bisa menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan, begitu ya. Lanjut nomor 52. Pada saat rapat desa yang dipimpin oleh kepala desa yang sedang mengidentifikasi program desa yang akan didanai melalui dana desa sebagai guru. Nah, ini adalah fungsi kita sebagai guru. Itu seperti apa ya? Program yang akan Anda usulkan adalah yang poin tertinggi adalah ini, memberikan beasiswa bagi anak kurang mampu agar dapat melanjutkan sampai studi tinggi. Oke. Lanjut nomor 53. Karena terbiasa bekerja cepat dan teratur, Anda sering memiliki sisa waktu gitu ya. Oke, saat mengajar. Nah, tindakan Anda kalau melihat teman Anda ini merasa kesulitan gitu ya. Nah, atau sedang merasa kerepotan, maka tugas kita adalah segera menawarkan bantuan untuk menyelesaikan pekerjaan itu karena ia memang perlu atau memerlukan bantuan. Yang paling benar adalah yang D. Kita lanjutkan nomor 54. Anda ditugaskan di sekolah yang kurang maju, ditandai dengan kegiatan pembelajaran yang tidak optimal. Nah, di sini ditanyakan adalah upaya yang Anda lakukan untuk menghadapi hal tersebut. Bagaimana? Yaitu berusaha sekuat tenaga dan pikiran menemukan cara-cara baru memajukan sekolah. Kebanyakan mereka tertukarnya dengan poin yang E ya, yang 4 yang membuat strategi pembelajaran. Tapi di sini fungsi Anda tidak hanya kegiatan pembelajaran yang tidak optimal saja, tapi di sini adalah Anda ditugaskan di sekolah yang kurang maju. Jadi poin 5-nya itu adalah tentang bagaimana cara memajukan sekolah tersebut. Nomor 55. Kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut tidak mudah didapatkan. Seandainya Anda gitu ya mendapatkan kesempatan itu, nilai yang paling penting adalah poin pentingnya adalah Anda gitu ya harus mengembangkan diri sebagai guru dan bermanfaat untuk orang lain. Itu. 56. Seorang guru Seorang guru ketahuan membawa handphone ke sekolah, padahal di sekolah sebenarnya sudah diberi tulisan peringatan untuk tidak membawa handphone ke sekolah. Nah, di sini sebagai guru yang berkewajiban gitu ya memberikan pendidikan, tindakan Anda adalah yang paling tepat adalah yang C ya. Oke. Oke, Anda lebih aktif memecahkan gitu agar siswa tidak membawa handphone ketika di sekolah dengan cara melakukan pemeriksaan sebelum masuk. Nah, di sini fungsi kita itu istilahnya memberikan nasihat itu secara berkala gitu ya. Jadi setiap hari gitu ya dilakukan pengecekan. Kalau misalkan kita banyak yang memilihnya begini. Dengan model ancaman, segera menyampaikan hal ini kepada wali kelas dan guru pembimbing konseling atau bimbingan dan konseling untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Ini benar gitu ya. Tapi poinnya kurang dari ini karena di sini fungsi kita adalah harus apa? Menasehatinya adalah tidak hanya dalam satu hari tapi konsisten gitu ya. Setiap pertemuan itu ada misalkan otomatis kan kalau kita misalkan melakukan pemeriksaan sebelum bel masuk gitu ya, berarti kan kita akan mengecek ada yang satu siswa yang misalkan beri peringatan satu kali dia akan langsung nurut, besoknya sudah tidak bawa. Tapi masih ada saja misalkan siswa yang butuh penanganan lebih berlanjut. Nah, ini diperlukan gitu. Jadi poin yang lebih banyak adalah yang C. Lanjut. Oke, nomor 57 ya. Siswa berasal dari berbagai latar belakang berbeda, mencakup budaya, nilai, tingkat ekonomi, maupun tingkat keberhasilan orang tua gitu, penghasilan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah kalau kita disajikan misalkan ada kata latar belakang yang berbeda gitu ya.
Maka pilihan itu adalah kita harus menunjukkan bahwa kita itu peka terhadap perubahan gitu ya, dan mampu berperan menumbuhkan sikap saling menghargai gitu setiap perbedaan. Nah, itu sudah disajikan secara lengkap di jawaban C gitu ya. Nah, kalau misalkan kita milih yang B gitu ya, atau milih yang D gitu ya. Di sini kan menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran dan perilaku anak didiknya. Ini benar gitu ya. Cuma kita harus tahu ada jawaban, kalau bisa ada jawaban yang bisa menampilkan sesuatu lebih lengkap, kenapa kita tidak memilih yang lain gitu ya. Nah, kalau ini kan oh, ini memang kita menghargai, tapi di sini menunjukkan bahwa oh, seseorang tersebut adalah peka terhadap perbedaan ini dijelaskan secara terperinci. Maka kita ambil yang jawaban yang paling perinci dan atau yang memberikan asal alasan secara lengkap gitu. Kita lanjut 58 ya. Terhadap peserta didik yang mengadu kepada guru gitu ya, bahwa ia melakukan tugas piket kebersihan sendiri. Nah, anggota lain itu nggak mau gitu ya. Nah, di sini berarti tugas kita tidak hanya banyak gitu ya, sebagai guru tidak hanya sekedar menghukum yang salah gitu ya, tapi kita di sini adalah fungsinya juga sebagai fasilitator gitu ya. Di sini ada memfasilitasi pertemuan bersama gitu ya, agar terjadi komunikasi antara anggota kelompok piket kebersihan sehingga semua anggota menyadari tugasnya masing-masing. Kalau misalkan memberikan teguran ini benar gitu ya, tapi alangkah lebih baiknya ketika ada suatu permasalahan kita harus menjadi fasilitator terlebih dahulu gitu ya. Ibaratnya membantu siswa untuk menyelesaikan persoalannya atau permasalahannya secara mandiri terlebih dahulu. Kalau misalkan sudah diberikan pertemuan atau terjadi komunikasi antar kelompok piket, masih tidak ada perubahan, nah kita bisa melakukan tindakan selanjutnya, yaitu misalkan memberikan teguran kepada siswa gitu ya. Oke, lanjut nomor 59. Seorang guru mendapati beberapa siswa, nah belum mengumpulkan gitu ya. Nah, bagaimana sebagai guru gitu ya tugas kita? Ya ini, lagi-lagi kita harus memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan kepada siswa tentang bagaimana cara mengatur waktu yang baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Jadi tidak melulu ayo dikumpulkan, kalau tidak dikumpulkan nanti nilainya dinilai KKM gitu ya. Jadi ini malah mengacu pada model-model yang ancaman, justru ini tidak boleh gitu ya. Justru kita harus memberikan solusi-solusi bagaimana agar siswa itu bisa menyelesaikan tanpa memaksa gitu. Nah, di sini katanya misalkan dikasih cara gitu ya, bagaimana cara mengatur waktu. Oke. Lanjut nomor 60. Saya adalah orang yang menjunjung tinggi apa yang menjadi prinsip yang saya katakan gitu ya. Seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, hal yang akan saya lakukan adalah jadi kalau misalkan ada soal yang misalkan sesuatu itu mengganggu prinsip atau kepercayaan kita, yang pertama dilakukan adalah mengungkapkannya terlebih dahulu, tidak peduli gitu ya, dengan atasan, "Oh, ini nggak sesuai dengan prinsip saya, Pak," gitu misalkan ya. Nanti bisa disampaikan kepada pimpinan Anda atau kepala sekolah gitu ya. Lalu mendiskusikan pikiran dan perasaan itu kepada pemimpin. Jadi tidak melulu kalau kita harus ngikut gitu ya, tapi kalau misalkan memang tidak sesuai, silakan disampaikan saja. Oke, kita lanjut ke soal 61. Oke. Oke, sudah terlihat ya. Yo, soal 61. Saya adalah orang oke, sorry.
Langkah dalam pelaksanaan penelitian tindak kelas gitu ya. Wah, ini kalau guru PGSD lalu tidak hanya ya, guru-guru yang lain pasti pernah melakukan penelitian tindak kelas gitu ya. Fungsinya ya itu untuk bisa apa ini? Wah, malah ditanya ini, langkah untuk melaksanakan penelitian tindak kelas yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan pembelajaran adalah gitu. Kalau Bapak Ibu jawabnya apa ini Bapak Ibu? Boleh ditulis deh di kolom chat ya. Pilihnya apa? A, B, C, D, atau E? Oh, ada yang pilih B, ada yang pilih A. Oke. Nah, benar sekali ya. Yang paling oke, Kak Husnul gitu yang pilihnya A. Ya, benar sekali ya. Yang paling tepat adalah yang A gitu ya. Observasi terhadap proses pembelajaran. Nah, di sini eh, langkahnya adalah biasa ya, kalau ini memang penelitian tindak kelas itu fungsinya untuk mengobservasi terhadap proses pembelajaran yang nantinya ada tindak lanjutnya untuk meningkatkan proses pembelajaran itu lebih efektif gitu ya. Apakah sudah sesuai atau belum? Betul sekali. Nomor 62. Berdasarkan IPK menjelaskan tumbuhnya kesadaran awal kebangsaan, manakah tujuan yang paling tepat? Yang mana? Oke, Kak Pawit sudah mengisi ini ya. Oke, benar sekali gitu ya. Yang paling tepat adalah betul yang D ya. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan gitu ya kesadaran awal kebangsaan. Nah, di sini IPK menjelaskan tumbuhnya kesadaran awal kebangsaan, berarti nanti tujuannya adalah melalui kegiatan diskusi peserta didik. Nah, ini sesuai yang kemarin, sekali lagi untuk membuat tujuan pembelajaran kita harus ada di sini ya, ada audiens gitu ya, peserta didik gitu ya, dengan metode kegiatannya apa, diskusi ya, fungsinya untuk apa gitu ya, tumbuhnya kesadaran awal kebangsaan gitu. Lalu di sini ada menjelaskan. Nah, jadi ABCD-nya gitu ya, audience, behavior gitu ya, condition dan degree-nya tidak perlu urut tapi harus menyangkut 4 hal tersebut. Lalu nomor 63, ini sudah banyak yang benar, berarti ini sudah paham ya. 63, jawabannya apa? Berdasarkan pernyataan berikut, perspektif modern, pemanfaatan sumber belajar. Oke, benar sekali gitu ya. Pada beberapa sisi buku teks seringkali kurang kontekstual, benar. Lalu internet menyajikan sumber belajar yang lebih up to date. Berarti jawabannya adalah yang E. Benar. Lanjut, 64. Dalam kurikulum 2013 terdapat mata pelajaran sejarah sejarah Indonesia dan sejarah yang memiliki orientasi berbeda. Nah, yang ditanyakan karakteristik dari pelajaran sejarah itu sendiri apa gitu ya. Yang mana? Oke. Benar sekali Kak Husnul, Kak Azizah, benar ya. Fokus pada penguatan karakter bangsa sehingga menjadi mata pelajaran wajib. Nah, ini benar sekali ya. Karena sekarang segala mata pelajaran itu harus menyangkut pada penguatan karakter kebangsaan. Lanjut, 65. Langkah terakhir dalam kegiatan PTK di setiap siklus adalah, oke, Kak Fawid sudah menjawab. Benar sekali ya, jawabannya adalah B ya, melakukan refleksi. Ini setiap mata pelajaran juga begitu ya, harus ada refleksi di setiap akhir gitu ya. Baik itu misalkan ada evaluasi juga gitu ya. Lalu kalau refleksi ini
mengulang kembali gitu ya, refleksi. 66. Pembelajaran sejarah di kelas 11 IPS 1 berlangsung siang hari. Ini kalau diganti gitu ya, pembelajaran matematika berlangsung di siang hari gitu ya. Peserta didik pasti cenderung pasif dan enggan menanggapi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Ini sudah klasik sekali dan menjadi PR kita bersama kalau siang-siang anaknya ngantuk gitu ya. Nah, di sini berdasarkan situasi kelas tersebut, guru sebaiknya seperti apa? Benar sekali ya, diskusi tentang suatu proyek pembelajaran sejarah dilanjutkan presentasi hasil. Kenapa seperti ini? Karena ketika murid sudah mulai cenderung pasif, yaitu langkah yang paling tepat oleh guru adalah meminta siswa untuk berperan aktif atau ikut berperan gitu ya dalam pembelajaran sehingga mereka itu merasa bahwa pengetahuannya itu diperoleh oleh diri mereka sendiri sekaligus siswa juga bisa belajar gitu ya bagaimana menghargai orang lain gitu ya kalau ini kan enggan menanggapi nah nanti ada presentasi hasil di mana siswa juga di situ kalau tidak diperhatikan juga mereka akan wah ternyata begini rasanya kalau tidak diperhatikan ketika menjelaskan begitu. Lanjut. 67. Dari pendekatan di atas yang cocok mengembangkan kajian yang bersifat sinkronis. Nah, yang mana? Apakah? Yo, 67. Oke, benar sekali ya Kak Sri. 1 dan 3. Pendekatan ilmu sosial dan pendekatan struktural. Nah, di sini kita ketahui gitu ya, kalau di sini yang cocok untuk mengembangkan kajian. Nah, ini adalah sinkronis, berarti kita harus berkaitan kan mensinkronkan, berarti harus ada ilmu-ilmu sosial dan ada struktural. Lanjut 68. Penelitian tindak kelas PTK sangat penting bagi guru, terutama untuk Oke, benar sekali ya. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui implementasi metode yang relevan. Oke, tadi juga ini ya, sepertinya soal PTK ini sering sekali muncul. Jadi nanti untuk tahapan-tahapan dari penelitian tindak kelas dari mulai awal hingga akhir, lalu hasilnya seperti apa, manfaatnya apa, nanti bisa dipelajari lebih mendetail. Lanjut, nomor 68. Pada sebuah kelas unggulan. Nah, di sini ya, di mana kelas itu kurang kondusif gitu ya karena siswa itu merasa pandai gitu ya dan tidak cocok menggunakan metode ceramah. Diingat, kalau misalkan pada kelas-kelas unggulan oke, tadi Zoom ya. Zoom. Nah, pada kasus ini penyusunan RPP sebaiknya guru yang mana? Oke, benar sekali. Metode kerja mandiri seperti sebuah kegiatan penelitian. Nah, kenapa perlu? Karena siswa harus mengkonstruksi pengetahuannya sendiri gitu ya dan ini sangat cocok ketika misalkan ditempatkan pada kelas-kelas unggulan gitu ya. Kalau misalkan di kelas umum biasanya guru merasa kesulitan kalau misalkan siswa harus metode kerja mandiri gitu ya karena nanti seorang siswa gitu ya sudah di itu ya sudah di apa diberi apa ya istilahnya harus perlu bimbingan secara penuh. Justru kalau kelas unggulan gitu ya, metode kerja mandiri itu lebih tepat. Nomor 70. Pak Bandi melaksanakan penilaian evaluasi. Diketahui semua siswa sudah tuntas di KKM. Yang perlu dilakukan adalah oke.
Yang paling tepat adalah mencoba untuk memberikan tes gitu ya, mengetahui validitas dan reliabilitas instrumennya. Betul. Nomor 71. Masalah serius yang harus dihadapi sekolah dalam pembelajaran sejarah adalah oke, 71. Ya, betul. Yang paling tepat adalah rendahnya kesadaran sejarah dan nasionalisme siswa. Lanjut, untuk menggali lebih dalam karakter tokoh, gitu ya, yang ditanyakan adalah model cooperative learning, ya. Berarti dengan metode role playing. Nah, ini role playing adalah di sini adalah siswa diminta untuk bermain peran, gitu ya. Yang paling tepat adalah yang A, gitu ya. 1, 3, 5 peristiwa Rengas Dengklok, gitu ya. Pertempuran Surabaya dan serangan umum 1 Maret gitu yang A. Nomor 73, aktivitas peserta didik model discovery learning ditunjukkan oleh nomor ayo kalau discovery learning. Betul banget yang C ya, 1, 2, dan 3. Menggali data, lalu memanfaatkan berbagai bentuk literasi, dan mengidentifikasi. Betul, jangan lupa discovery learning itu apa, itu nanti bisa diperdalam kembali. Lalu penilaian ranah pengetahuan dalam pembelajaran perlu mengembangkan soal-soal gitu ya pada level HOTS. Nah, hal ini gitu ya memiliki arti penting untuk mengembangkan apa? Benar sekali, kemampuan berpikir kritis, analitis sekaligus memaknai suatu peristiwa. 75. Dalam menyusun RPP gitu ya, seorang guru harus memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan RPP gitu ya. Misalnya menyangkut komponen mengenai penguatan, penguayaan, dan remedial. Nah, ini kata kuncinya. Dirumuskan melalui apa? Ya, benar sekali, memberikan umpan balik dan tindak lanjut hasil penelitian. 76. Penilaian dilakukan memanfaatkan hasil observasi terhadap perilaku peserta didik. Adalah dengan pembelajaran, benar sekali, sikap. Indikator pencapaian kompetensi IPK yang dapat tepat untuk menganalisis KD ini nih. Pengembangan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Yang paling tepat adalah yang ini ya, yang C ya, menganalisis latar belakang terjadinya peristiwa Malarim. 78. Nah, aduh. Oke. Dalam upaya membangun kesadaran sejarah peserta didik, maka perlu pembelajaran sejarah harus bersifat konstruktivistik. Wah, membangun pengetahuan gitu ya, konstruktivistik atau konstruktivisme gitu ya. Salah satu yang menjadi kegiatan diskusi saling berinteraksi antar peserta didik. Nah, terkait hal tersebut, tipe model pembelajaran kooperatif yang cocok yang mana nih? Oke, benar sekali yang A ya. 1, 3, dan 6. 1, 3, dan 4. Nah, kita ketahui kalau jigsaw itu adalah bentuk kooperatif gitu ya, yang diterpakan dengan membentuk peserta didik dalam kelompok kecil gitu ya,
yang biasanya terdiri atas 4 atau 6 orang gitu ya, secara heterogen. Nah, siswanya itu bermacam-macam gitu ya. Kelompok kecil itu lalu yang heterogen. Lalu kalau STAD atau Student Team Assessment Division gitu ya, atau tipe pembelajaran kooperatif gitu ya, yang paling sederhana gitu ya, biasanya terdiri dari tim 4 orang. Lalu di sini campuran juga, tapi menurut apa? Kecerdasan gitu ya. Lalu di sini jenis kelamin atau suku juga. Nah, kalau yang terakhir gitu ya, kalau 4 role playing tadi sama bermain peran. Oke, lanjut. Pembelajaran sejarah tidak dapat dilepaskan dari pengetahuan akan fakta-fakta. Tanya jawab menjadi salah satu paling efektif untuk memanggil kembali ingatan atau recalling gitu ya. Peserta didik seputar fakta sejarah terdapat terkait tersebut maka tipe model pembelajaran kooperatif yang cocok yang mana? Benar. Number head together gitu ya. Pendekatan pembelajaran yang dikembangkan oleh speaker Kagan. Nah, ini banyak persamaan dengan pendekatan lain, namun yang menjadi ini penekannya adalah mengetahui pola interaksi siswa. Nah, lalu benar sekali ya. Lalu kalau misalkan talking stick gitu ya, dia biasanya pembelajaran dengan bantuan tongkat. Jadi yang dapat tongkat itu yang wajib menjawab gitu ya. Lalu satu lagi snowball throwing. Nah, ini adalah kebebasan gitu ya. Kebebasan untuk membangun pengetahuannya. Kebebasan untuk membangun kebebasannya. Lanjut. Nomor 80. Apabila setelah dilakukan penilaian pembelajaran, terdapat beberapa siswa yang nilainya sempurna, apa yang harus dilakukan guru? Betul. Yang D ya, memberikan pengayaan melalui penugasan bacaan yang relevan. 81. Pada saat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi pendapat lain siswa lain, maka tindakan guru yang paling tepat adalah ini benar sekali ya, memberikan arah. Oh, ini benar. Oh, yang E ya, jawaban A, B, C, D benar gitu ya. Good. 82. Ketika kita tanya jawab, ini langkah awal paling tepat. Oke. Yang mana? Betul sekali ya. 82 itu jawabannya yang C. Bertanya kepada siswa apa pengertian dari jajar genjang dan trapesium. 83. Saat berdiskusi gitu ya tentang banyaknya rusuk pada kubus, kerucut dan tabung, siswa banyak yang berbeda pendapat. Nah, kalau misalkan sedang menjelaskan konsep, lalu siswanya berbeda pendapat, maka yang perlu dilakukan adalah menggunakan alat peraga gitu ya. Nah, di sini untuk memikirkan apa yang dinamakan rusuk. Benar. 84.
kegiatan-kegiatan pembelajaran berikut yang dapat memotivasi siswa dalam berprestasi sesuai dengan materi yang sedang dipelajari adalah Oke, benar sekali ya, yaitu memberitahukan manfaat materi yang baru dipelajari. Lanjut, seorang guru meminta pada para peserta didiknya untuk mengamati suatu teks, dia merumuskan pertanyaan yang ingin diketahui, mengidentifikasi, menganalisis isi teks, dan membuat kesimpulan. Nah, dan mempresentasikan hasil diskusi. Nah, langkah-langkah ini adalah menggunakan pendekatan apa? Oke, bukan pendekatan apa? Benar sekali ya. Yang paling tepat adalah scientific. Ini udah benar sekali nih Kak Paut ya. 86. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan KKM gitu atau KBM gitu ya. Nah, untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor titik-titik-titik. Yang tepat adalah yang D, betul ya. Kompleksitas indikator, daya dukung, dan inteks siswa. 87. Seorang guru harus menentukan KKM. Nah, di sini yang ditanyakan fungsi KKM atau KBM, tapi kecuali. Betul sekali ini Kak Sri ya. Sebagai kegiatan mengambil keputusan yang dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif. Nah, berarti A, B, C, D ini adalah fungsi dari KKM atau KBM. 88. Pada proses pembelajaran, seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa. Maka instrumen yang paling tepat adalah benar sekali. 88. Yang paling tepat adalah pedoman observasi. Benar nih Kak Husnul ya. Setiap kali di akhir pembelajaran, seorang guru akan melakukan proses penilaian. Nah, sebelum guru menyusun soal-soal yang untuk menilai hasil pembelajaran, manakah yang pertama kali harus dipelajari? Ya, betul, Kak Sri, indikator pencapaian kompetensi. 90. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal, maka tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Yang mana? Nomor 90 ini adalah salah satu contoh dari soal wawancara, tapi dalam bentuk pilihan ganda. Oke, Kak Sri pilih yang B. Oh, nomor 90 itu yang belum ya. Nanti yang ini baru. Yang paling kuat adalah diberikan bahan ajar yang lebih tinggi gitu ya. Tingkatannya dan mengajarkan soal-soal yang memiliki kesulitan lebih tinggi. Di sini adalah merancang pengayaan. Lanjut, 91. Apa motivasi Anda menjadi ASN P3K? Ya, benar sekali. Kuncinya adalah ingin mengabdikan diri. Gitu ya, yang A ya. Benar. Ini poinnya 5. Lanjut, nomor 92. Apa pendapat Anda tentang profil profesionalisme?
aparat sipil negara atau ASN. Oke, kalau Kak Pauli pilihnya A, benar sekali ya. Poin pentingnya adalah ASN yang profesional adalah ASN yang mumpuni dalam jabatan sebagai ASN gitu yang meliputi 3 hal yang kita pelajari gitu ya. Manajerial, teknis, dan sosiokultural. 93. Oke, apakah pendapat Anda tentang pengajar dan pendidik? Apa perbedaannya gitu ya? Benar sekali. Jawabannya A ya, seorang pendidik pasti bisa mengajar gitu ya. Dan kalau seorang pengajar belum tentu bisa mendidik. Nah, kalau guru dituntut untuk keduanya. Betul Kak Aziza. 94 gitu ya. Apa pendapat Anda tentang Pancasila sebagai dasar negara dan implementasi pekerjaan Anda terhadap hal tersebut? Yo, 94. Betul sekali. Yang C ya, saya ikut berperan menjadi bagian ya tergarda terdepan gitu ya dan menanamkan nilai Pancasila untuk anak didik saya. Dan dimulai dari tindakan. 95. Jelaskan arti Pancasila menurut Anda. Oke, benar. Pancasila adalah ideologi negara gitu ya. Dan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 96. Apabila Anda menjadi guru profesional, apakah Anda bersedia ditempatkan di wilayah di seluruh Indonesia? Benar sekali ya. Saya bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia karena bagi saya itu adalah guru yang profesional. Benar. Lanjut. Nomor 97. Anda merupakan guru gitu ya, pembantu bendahara bos. Lalu saat itu di sini adalah melaksanakan pembuatan LPG dana bos. Namun Anda mengetahui bahwa bendahara tersebut membuat laporan pembelanjaan yang fiktif, tidak sebenarnya gitu ya. Apa tindakan Anda? Ya, benar sekali. Melaporkan kepada kepala sekolah karena bahwa bendahara itu telah melakukan pembelajaran fiktif gitu. Nah, di sini Anda adalah selain membantu bendahara, ini juga Anda bertanggung jawab gitu ya terhadap kepala sekolah yang telah memberikan Anda tugas. 98, pandangan Anda tentang keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan adalah yang paling tepat yang B ya. Masyarakat memiliki potensi yang dapat dikolaborasikan dengan kegiatan sekolah sesuai prosedur atau aturan yang berlaku. Kalau Bapak Ibu pilih yang A itu juga boleh, tapi ini poinnya lebih rendah gitu ya, karena di sini adalah penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan berarti warga sekolah gitu ya, atau masyarakat itu bisa dikolaborasikan atau bekerja sama. 99, sudah seminggu sampah di depan rumah Anda tidak diambil. Nah, di sini beberapa warga di sekitar Anda tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik gitu ya. Kemudian dibuang sampah dalam bungkus plastik itu satu di sungai. Hal apa yang Anda lakukan sebagai guru? Betul. Yang paling tepat adalah yang C gitu ya, membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT
dan tokoh masyarakat untuk mencari solusinya. Jelas, Wan, terakhir ya. Suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan susah payah dikritik tajam gitu ya oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, Anda perlu apa? Menahan diri dan mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Oke. Itu dia terkait tryout yang pertama. Untuk tryout yang kedua, apakah sudah dikerjakan dengan selesai atau belum ya? Sudah atau belum? Oke. Oke, langsung saja kita akan bahas terkait soal tryout yang kedua. Saya akan share screen. Oke, siap Kak Ulfa. Untuk yang lain, untuk poinnya silakan nanti dijumlahkan sendiri ya. Poin benar nanti sudah di-share juga kuncinya oleh Kak Yunina. Nanti di total dulu gitu ya. Karena nanti di akhir saya akan tuliskan passing grade-nya gitu ya. Passing grade dari kita. Nanti bisa dicocokkan apakah Kakak sudah sesuai gitu ya atau sudah lulus passing grade atau belum. Oke, saya akan share. Oke, sudah muncul ya. Oke, siap Kak Ulfa. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Nah, Kakak pasti sudah membaca karena sudah mengerjakan otomatis gitu ya. Yang ditanyakan, Anda diberi tanggung jawab gitu ya, pemegang uang simpanan gitu ya. Wah, pinjaman di organisasi di mana Anda tinggal, lalu di sini Anda ada orang yang tidak pengen tahu dia punya tabungan berapa gitu. Soalnya dia punya hutang sama saya gitu ya. Nah, Anda di sini adalah harus bersikap amanah gitu ya di sini. Nah, ketika Anda berada di posisi tersebut, yang paling tepat adalah saya tidak akan memberitahu jumlah uang Marlis karena rahasia gitu ya, menjaga rahasia. Jadi poinnya yang paling besar adalah 5. Nah, ini yaitu saya kasih poinnya 5, 4, 3, 2, 1. Saya samakan. Kita lanjutkan. Nomor 2. Menurut Anda, pekerjaan bertanggung jawab dan mempunyai integritas adalah orang yang seperti apa? Nah, ini mengacu pada perintah atasan karena di sini yang ditanyakan adalah bertanggung jawab dan mempunyai integritas. Kalau misalkan akurasi kerja itu poinnya masih 4 gitu ya. Gitu. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, ketelitian, tetapi juga dapat tepat waktu itu masih poinnya 4. Yuk, coba nomor 3 ditulis dulu deh. Jawabannya apa? Boleh ditulis di kolom chat. Jangan malu-malu ya. Walaupun kemarin wah, Kak Ulfa nih. Kalau yang nomor 3 katanya ya. Oke, betul sekali nih Kak Oppo F11. Ya, oke, Kak Paul juga benar ya. Nah, di sini bacanya nanti bisa dibaca sendiri kalau baca kurang jelas ya. Nah, yang paling tepat adalah benar sekali Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, yang paling tepat adalah mengatakan kepada tamu bahwa dari provinsi bahwa Anda tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi. Ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu sekalian adalah orang yang amanah, insya Allah gitu ya. Lanjut nomor 4, tadi juga sudah ada yang menjawab. Kak Ulfa ya. Oh, yang A. Nah, jika Anda Andi, tindakan yang Anda lakukan untuk mengatasi pegawai tidak disiplin adalah menegur karyawan yang tidak disiplin gitu ya.
Karena itu sesuai dengan kewenangan yang diberikan Yanto. Jadi Anda melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Lanjut, nomor 5. Ditulis dulu deh, nomor 5. Oke. Keren sekali nih, Kak. Kak Elva, kreatif sekali ya. Kak Rodatul. Nah, benar. Nomor 5 adalah yang C gitu ya. Nah, di sini Ridwan diminta menyiapkan dokumen kinerja seluruh karyawan PD maju lancar gitu ya. Nah, datanya itu rahasia gitu ya, nggak boleh dibuka-buka oleh siapapun gitu ya. Nah, jika Anda Ridwan, Anda tidak akan membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak membukanya. Sip, mantap sekali. Benar nih ya, Kak Aprilia juga benar ya. Lanjut nomor 6. Tadi Kak Ulfa juga sudah menjawab nih. 6A, Kak. Oke. Ya, di sini Anda membentuk sebuah kelompok kerja gitu ya. Menulis fakta integritas tidak diberikan kepada siapapun gitu ya. Pada waktu tertentu gitu ya. Mereka berkumpul untuk memberikan laporan capaian target. Nah, ada satu orang yang melanggar fakta integritas. Nah, dan menceritakan pekerjaan kepada istrinya. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Benar sekali. Nomor 6 adalah yang paling tepat, yang A. Ini sudah benar ya. Kesesuaian hasil dan target yang telah ditentukan. Betul. Oke, lanjut nomor 7. Tadi juga ada yang sudah menjawab nih ya. Kak. Oke, benar sekali ya. Tindakan Anda jika Anda dalam menghadapi anggota yang melanggar fakta integritas. Yang paling tepat adalah menegurnya gitu ya. Dan mengingatkan kembali akan pernyataan yang sudah dibuat bersama. Serta meminta yang bersangkutan konsisten gitu ya. Apa yang dinyatakan dalam fakta kesepakatan. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu memilihnya hanya menegur dan menunjukkan pelanggaran fakta integritas gitu ya, ini jawaban benar, tapi kalau disertakan kita memilih jawaban, itu harus memilih jawaban yang selengkap dan sedetail mungkin kalau disediakan. Oke, betul. Kita lanjut ke nomor 8. Jika saya menjadi anggota yang melanggar fakta integritas, maka saya mendapatkan teguran. Biasanya saya, langsung ya, kalau ditegur berarti kita harus menerima teguran tersebut karena memang salah gitu ya. Meskipun dalam menghadapi konsekuensinya akan disalahkan oleh anggota lain, itu adalah sebuah resiko yang perlu kita terima. Lanjut, nomor 9. Yuk ditulis dulu nomor 9 apa? Benar sekali, betul ya. Nomor 9. Kenapa, Kak? Nomor 9, benar ya. Yang paling tepat adalah menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri. Betul. Yang C. Good, keren. Nomor 10 tadi juga nomor 10C gitu langsung jawabnya rapelan ya. Pilihlah salah satu cara yang paling sesuai dengan yang apa yang akan Anda lakukan saat bekerja. Benar ya? Jawabannya adalah C. Saya bersemangat justru ketika menghadapi kesulitan dalam bekerja. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika Anda menghadapi kesulitan, Anda itu lebih bersemangat, bukan ya susah gitu ya. Benar sekali, jawabannya adalah C gitu. Good, keren sekali nih ya. Lanjut nomor 11. Boleh ditulis dulu. Wah, benar nomor 11 ya.
Nomor 11 adalah, ada yang C, ada yang E. Oke, yang tepat adalah yang C ya. Pilihlah salah satu pernyataan yang menurut Anda paling bisa menggambarkan diri saya. Saya tetap berusaha sesulit apapun tugas yang diberikan kepada saya, gitu ya. Ini kalau misalkan menghadapi kesulitan, kakak tetap berusaha gitu ya. Usaha dulu gitu ya. Lalu kalau yang jadi ada yang pilih gitu, saya bekerja dengan cara dan prosedur yang umum telah dilakukan. Nanti kalau misalkan ini memang benar tapi poinnya lebih rendah gitu ya. Ini adalah ciri-ciri soal apakah Anda ini tipe-tipe orang yang bersemangat atau tidak. Oke ya, benar sekali. Kita lanjutkan nomor 12. Ada yang sudah menjawab ini. Yang A ya, benar gitu ya. Ketika atasan saya memberi tugas yang sulit, maka saya, ini lebih semangat banget gitu ya. Saya menganggap tugas tersebut sebagai dorongan untuk menjadi lebih baik. Keren. Yuk, nomor 13 ditulis dulu. Yang mana? Oke. Keren banget, benar. Nomor 13 adalah yang E. Benar nih Kak Pawit, lalu Kak Sri. Oke, Kak Ulfa gitu ya. Ketika atasan saya memberikan tugas yang sulit, yang saya lakukan adalah benar. Saya mengerahkan segenap kemampuan yang saya miliki. Jika belum berhasil, saya akan mencoba lagi. Ini pantang menyerah sekali gitu ya. Benar ya. Lanjut ke nomor 14. Ketika saya menghadapi kegagalan, maka saya dapat segera bangkit dan memperbaiki kelemahan saya. Yo, Bapak Ibu, nomor 15 ya. Jenis tugas yang paling saya sukai adalah, ini walaupun kenyataannya tidak sedemikian ya. Jawab yang harus dipilih adalah tugas yang sulit dan menantang. Ini menandakan bahwa kita ini memiliki integritas yang tinggi gitu ya, memiliki semangat kerja yang tinggi gitu ya. Kita lanjutkan nomor 16. Coba kalau nomor 16 jawabannya apa ya? Oke, ada yang B lalu A gitu ya, benar sekali. Nah, benar. Kalau misalkan ada yang membutuhkan bantuan gitu ya, di sekitar Anda ada ojek, apa yang Anda lakukan? Nah, nggak ada ya, tidak ada ojek gitu ya. Kita harus berpikir gitu ya, kreatifnya gimana ya caranya ya. Nah, ini menandakan bahwa kita memiliki komunikasi yang baik kepada teman kita gitu ya. Saya akan menitipkan motor ke rumah penduduk, kemudian gitu ya, solusi maker gitu ya. Benar sekali ya. Menelpon teman untuk menjemput dan mengantar ke tempat tes. Lanjut nomor 17. Jika saya diberi tugas, hasilnya nanti untuk menentukan besar bonus gitu ya. Maka yang perlu kita lakukan, berusaha sekuat tenaga agar saya mendapatkan bonus tinggi. Kok ini jawabannya itu? Ini kan menandakan bahwa kita gitu ya, bersemangat gitu ya. Jadi umpan balik yang diberikan gitu itu menandakan kita bersemangat gitu. Dia memberi tugas saya yang sulit, kalau kita memiliki integritas tinggi, otomatis saya akan mendapatkan bonus yang tinggi gitu ya. Nah, kalau misalkan 4, misalkan Kak, kenapa jawabannya bukan B gitu ya? Berusaha keras untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang sehat ini memang perlu dilakukan, tapi konteksnya kita lebih kepada soalnya. Begitu. Lanjut nomor 18. Rekan kerja saya menjadi sumber keluhan bagi rekan kerja yang lain gitu ya. Benar sekali, jawabannya yang E. Betul. Nomor 19, benar sekali juga ini ya Kakak ya. Penilaian orang lain terhadap saya ketika saya membutuhkan, ada yang membutuhkan gitu ya, maka sikap kita adalah loyal terhadap kelompok dengan membantu di luar kelompoknya. Ini menandakan bahwa kita loyal terhadap pekerjaan kita gitu ya. Nah, dan loyal terhadap perusahaan yang kita kita tepati gitu.
Nomor 20, benar sekali lagi ini ya. Hari pertama Sari bekerja sebagai staf pelayanan publik gitu ya. Seorang guru mengomeli Sari karena ia merasa kurang cekatan dibandingkan staf yang lain. Nah, menurut Anda apa yang harus dilakukan Sari gitu ya? Benar, meminta maaf terlebih dahulu, lalu dilanjutkan mempercepat penyelesaian tugasnya. Good, keren sekali ya. Lanjut ke nomor 21. Sebagai seorang abdi negara, saya akan benar yang C. Betul. Nomor 22. Ini kalau ada yang cara menghadapi komplain dan keluhan gitu ya. Yang pertama adalah benar sekali dicatat lalu disampaikan keluhannya kepada atasan. Betul. Lanjut kita ke nomor 23. Nah, selama ini teman dan keluarga saya menilai saya sebagai orang yang taat pada aturan dan prosedur yang berlaku. Benar sekali, jawabannya adalah A. Kita lanjutkan, benar ya Bapak Ibu ya. 24 gitu ya. Seorang teman Anda bertugas di loket gitu ya. Nah, tiba-tiba ada yang pingsan gitu ya karena kelelahan karena menerima masyarakat yang datang. Tugas Anda adalah langsung gercep dan gerak cepat gitu ya menuju loket dan melayani masyarakat. Benar. 25. Salah satu perilaku berikut yang sesuai dengan diri saya adalah yang E ya, memberikan tempat duduk kepada seorang ibu di dalam bis yang penuh. Ini kita berarti peka gitu ya terhadap perubahan. Lanjut, 26. Salah satu pernyataan berikut mencerminkan perilaku saya yang mana? Bantuan untuk orang yang tidak mampu sesuai dengan kebutuhannya. Wah, udah benar semua ini Kak Ulfa ya, keren sekali ya. Lalu kita lanjutkan nomor 26, terkait dengan orientasi saya dikenal sebagai mudah bergerak dan turun tangan. Oke, benar ya. Lanjut, nah kalau misalkan ya adik saya pernah menjadi juara olimpiade fisika gitu ya, terus keluarga saya juga dia diterima di universitas terkenal. Nah saya itu biasa aja gitu ya. Nah yang perlu dilakukan adalah gini, bukannya langsung aduh ciut gitu ya, tapi kita adalah harus apa, memacu diri agar berprestasi sebaik mungkin agar tidak kalah dengan saudara yang lain. Benar. Lanjut ke soal nomor 29. Oke, masih azan, kita tunggu sebentar ya. Oke, sambil dibaca dulu ya. Ada yang nyanyi-nyanyi, iya tah.
Barusan habis azan dulu, kita break dulu ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 29 gitu ya. Nah, di sini Dion adalah ketua kelompok pecinta alam yang baru gitu ya. Sebelumnya ia belum lama bergabung gitu ya karena luas dan mudah bergaul, akhirnya ia terpilih sebagai ketua. Ternyata setelah menjadi ketua sikapnya menjadi berubah. Nah, fungsinya kita adalah atau kita gitu ya menjadi anggota pencinta alam gitu ya. Tindakan yang perlu dilakukan adalah mengajak dialog secara personal. Terakhir, untuk soal manajerial ya, dalam kaitannya dengan perubahan secara umum, saya dinilai orang lain sebagai orang ya, benar sekali, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 31. Oke, berikut ini adalah tugas utama guru dalam membantu siswa memperoleh pengetahuan gitu ya. Nah, yang kecuali adalah membantu siswa dalam menjawab soal saat tes berlangsung ini jangan sekali-kali gitu ya. Benar sekali nih Kak Ulfa ya, jawabannya yang D. Nomor 32. Oke, berikut ini sifat yang tidak menunjukkan kesejawatan dalam persahabatan dilakukan guru adalah nih, bersikap lebih pandai. Ini kita tidak boleh bersikap lebih pandai gitu ya. Kita boleh lebih pandai tapi tidak boleh bersikap lebih pandai. Nah, kita lanjut ke nomor 33, sudah dijawab nih oleh Kak Ulfa ya. Kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, dan arif adalah kepribadian. Betul sekali ya. Nah, di sini karena kemampuan personal ya adalah kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Lanjut ke nomor ke-34 ya. Di sini hari ini Syifa mendapatkan masalah di kantornya gitu ya. Ia dapat karyawan baru yang sedang berusaha menyelesaikan diri dengan lingkungannya. Nah, sehingga di sini ada pemecahan masalah yang bersifat ilmiah. Langkah-langkahnya nih jelas sekali, ada pembatasan masalah, lalu menyusun hipotesa, pengumpulan data, lalu di sini adalah pengetasan hipotesa dan interpretasi hasil tes. Oke, sebentar ya. Ini orang-orangnya kemana ya? Apakah saya ditinggal tidur atau gimana ini? Aduh, ya Kak, jangan sampai kelewatan ya. Kita lanjutkan ya. Berdasarkan introspeksi dan pendapat teman sesama guru gitu ya, pribadi yang mencerminkan saya adalah benar sekali ya. Yang jawaban yang paling tepat adalah benar nih, Kak Ulfah, keren sekali. Yang C ya. Orang yang dapat mengapresiasi keberagaman dan memiliki keberanian untuk berpendapat untuk setiap perilaku yang tidak toleran. Good. Lalu, oke, aduh. Oke, kita lanjutkan. Nomor 36. Seringkali dalam bekerja tim gitu ya, kelompok memiliki pandangan yang bertentangan dengan pendapat Anda gitu. Maka yang tugas kita adalah menerima sepenuhnya keputusan kelompok dan melakukan introspeksi gitu ya dengan pandangan pribadi, apakah ada nih pandangan pribadi yang keliru. Oke, 37. Sikap Anda terhadap guru yang melakukan pembelajaran model ancaman tadi sudah ya, sangat tidak setuju. Lalu di sini pada saat rapat desa kita harus apa? Pertama yang dilakukan yaitu memberikan beasiswa ya. Lalu nomor 39 benar karena terbiasa cepat dan teratur, kita adalah harus
segera menawarkan bantuan kalau ada kesulitan. Nomor 40 ya, kalau di sini media pembelajaran yang minim serta kemandirian belajar yang sangat rendah gitu ya. Berarti kita harus menemukan cara bagaimana untuk memajukan sekolah. Lanjut, 41. Kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi itu tidak mudah gitu ya. Maka kita harus mengembangkan diri gitu ya untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Benar sekali Kak Ulfa ya. Semoga Kak Ulfa ini bisa lulus ini ya, sudah benar semua ya. Amin. Lanjut 42. Seorang siswa gitu ya ketahuan membawa handphone, kita harus bertindak lebih aktif gitu ya. Pemeriksaannya itu berkala, tadi juga sudah. 43 gitu ya, peka terhadap perbedaan. Oke. Lalu di sini kalau ada guru melaksanakan piket sendiri, berarti kita harus menjadi fasilitator gitu ya pertemuan. Terus nomor 45 gitu ya. Seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum memulihkan tugas, kita juga harus menjadikan fasilitas gitu. Nomor 46, benar sekali jawabannya adalah memanfaatkan alam sekitar gitu ya. Lalu 47 gitu ya, bekerja dengan cepat gitu ya, semua tugas tersampaikan dengan dikerjakan secara tuntas gitu ya, sesuai dengan rencana dan waktunya. Lalu 48 nih, keren banget dirapel semua ya. Lalu ya di sini adalah terdapat sisa menunjukkan aduh aku nggak bersemangat banget ini belajar gitu ya. Nah kita adalah harus memahami kondisi siswa tersebut dan menunjukkan gimana nih cara untuk menemukan bagaimana siswa tersebut bangkit untuk semangat belajarnya. Good. Lalu 49, apabila Anda sebagai guru menemukan peserta didik yang mengalami kesulitan materi, maka kita adalah memberikan bantuan. Benar. Lalu di sini gitu ya, menunjukkan peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, keren sekali. Nah, untuk 51 gitu ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 51. Sebentar. Oke. Ya, kita lanjutkan. Wah, benar sekali nih Kak ya. Oke. Nomor 51. Oke. Benar ya Kak ya? Langsung benar sekali ya. 51 itu jawabannya adalah A ya. Langkah melaksanakan penelitian gitu ya. Tindak kelas gitu ya. Yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan pembelajaran adalah observasi terhadap proses pembelajaran. Lalu nomor 52 benar yang D ya. Gini, berdasarkan IPK menjelaskan tumbuhnya kesadaran awal kebangsaan, manakah yang tujuan pembelajaran paling tepat gitu ya. Melalui kegiatan diskusi peserta didik menjelaskan tumbuhnya kesadaran awal kebangsaan. Benar. Lalu 53 benar E gitu ya. Ini hampir mirip tadi ya. Lalu 54 benar sekali yang D gitu ya. Lalu 59 gitu ya, langkah terakhir dalam kegiatan PTK adalah melakukan refleksi. Benar.
56, betul sekali yang C ya. Ketika suasana tidak kondusif, maka guru sebaiknya menerapkan metode pembelajaran tepat, yaitu diskusi tentang proyek belajar gini. Oke, 57. Tepat sekali yang D gitu ya. Mengembangkan kajian itu pendekatan ilmu sosial dan pendekatan struktural. 58 tepat sekali yang D ya. Gitu ya. Pendekatan di sini PTK itu dengan apa ya, melalui implementasi metode yang relevan. Good. Lalu 59 benar sekali yang D gitu ya. Pada sebuah kelas unggulan gitu ya, maka kita harus mendesain kinerja mandiri gitu ya. Lalu 60 benar sekali yang E gitu ya. Ketika guru melaksanakan penilaian evaluasi gitu ya, kedua kalinya maka kita harus mengevaluasi atau mengetahui validitas dan reliabilitas dari instrumennya. Jangan sampai ternyata bentuk soalnya yang sebagai bahan seleksi yang memang belum teruji validitas dan reliabilitasnya. Lalu nomor 61 masalah serius itu yang dihadapi sekolah adalah rendahnya kesadaran sejarah dan nasionalisme siswa. Betul. 62 itu yang A gitu ya. Cooperative learning tipe role playing, ini tadi juga sudah ya. Di sini sudah diberikan penjelasan secara lengkap gitu ya. Lalu 63 itu yang C gitu ya, model discovery learning. Benar, menggali data-data gitu ya, lalu memanfaatkan dan mengidentifikasi. Lalu 64 itu yang tipe soal HOTS gitu ya, arti pentingnya itu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis sekaligus memaknai suatu peristiwa. Betul. Nomor 65 itu yang E gitu ya. Dalam menyusun RPP, guru harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP, misalkan menyangkut komponen mengetahui pengetahuan, pengayaan, remedial gitu ya. Dirumuskan melalui kegiatan pembelajaran sebagai apa? Pemberian umpan balik dan tindak lanjut penilaian. Lalu benar sekali 66 itu yang B gitu ya. Penilaian sikap adalah jenis penilaian dilakukan guru dengan memanfaatkan hasil observasi gitu. Lalu 67 jawabannya adalah yang C gitu ya. Nah, di sini adalah menganalisis latar belakang dari peristiwa malari. Lalu 68 tadi juga sudah jigsaw, STAD gitu ya, atau STAD dan role playing. Lalu di sini juga jawabannya benar yang E gitu ya. Ada NHT, ada talking stick dan ada snowball throwing. Lalu nomor 70 apabila setelah dilakukan penilaian pembelajaran terhadap beberapa siswa, oke. Sebentar. Oke. Oke ya. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini sudah dijelaskan secara lengkap gitu ya. Kalau NHT apa, talking stick apa, snowball apa. Lah untuk nomor 70 benar sekali, jawabannya adalah D ya. Apabila ada melakukan penelitian pembelajaran terhadap beberapa siswa nilainya sempurna, maka yang perlu dilakukan guru adalah memberikan pengayaan melalui penugasan bacaan yang relevan. Lalu nomor 71. Di sini, pada saat memberikan kesempatan siswa untuk menanggapi pendapat siswa yang lain, maka tindakan guru ini ada 4 poin ya. Yang pertama, memberikan siswa pendapat sesuai dengan keinginannya, lalu meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya yang berpendapat, lalu memperhatikan pendapat yang diungkapkan, dan yang terakhir, kalau atau jika gitu ya, pendapat siswa itu tidak tepat, itu siswa guru harus memberikan arahan jika pendapatnya itu kurang benar.
Nah, kita lanjutkan nomor 72. Nah, langkah awal yang paling tepat dilakukan kegiatan tanya jawab adalah memberikan umpan pertanyaan yang menarik siswa bertanya lalu menjawab gitu. 73 gitu, yang paling tepat adalah yang C di sini. Tindakan yang sesuai untuk menangani perbedaan siswa memahami konsep adalah ini. Menggunakan alat peraga untuk mengamati belajar dari benda konkret. Begitu. Lanjut ke 74 ya. Jawabannya adalah yang D gitu ya. Di sini adalah kalau memotivasi siswa itu dengan cara memberikan manfaat materi yang dipelajari. Untuk pendekatan saintifik nomor 75 itu yang B yang paling tepat ya. Pendekatan saintifik adalah guru itu meminta peserta didik untuk apa? Mengamati, merumuskan, lalu mengidentifikasi, membuat simpulan dan mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Lalu 76. Nah, penguasaan pada teori prinsip pembelajaran dapat dilakukan dengan cara ini nih. Dengan menerapkan berbagai pendekatan, strategi, lalu metode dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dan mengintegrasikan teknologi. Lanjut, nomor 77. Yaitu adalah teori behaviorisme gitu ya. Memandang belajar itu sebagai hasil pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus gitu ya. Lalu ada respon, ada bond, dan ada law exercise gitu. 78 gitu, yang paling tepat adalah yang E gitu ya. Di sini adalah teori belajar konstruktivisme gitu, meliputi apa? Mengumpulkan data terlebih dahulu, lalu ada hipotesis gitu ya, ada coba-coba gitu ya, trial and error gitu ya, mencari dan menemukan, jadi mencari polanya gitu ya, dan mengeneralisasi. Dan yang terakhir adalah membuktikan apakah yang dicari itu benar atau tidak gitu ya. Intinya di sini ada konstruktivisme gitu ya, membentuk pengetahuannya sendiri. 79 benar sekali, yang tepat adalah yang B gitu ya. Di dalam RPP itu harus termuat apa? Tujuan pembelajaran. Nah, fungsinya untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan. Nomor 80, perbedaan antara silabus dan RPP. Jelas sekali kalau silabus gitu ya. Nah, itu nanti berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan pada kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Oke. Satu C. Oke, 81C gitu ya. Lanjut, 82 itu D gitu ya. 83E, lalu 84 itu B gitu ya. 85D gitu ya. Kalau 86 gitu ya, nanti di sini kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru itu berkaitan dengan keterampilan dan media pembelajaran gitu ya. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran. Nah, itu ada 3 hal gitu ya, kategori menurut Sudirman tahun 1991, yaitu tentang tujuannya memilih, karakteristik media pembelajaran gitu ya. Lalu ada alternatif pilihan. 87 itu yang D, 88 itu C gitu ya. Lalu 89 itu A ya. Nanti bisa dibaca secara detail sendiri gitu ya. 90E, 91B, 92 nanti ada A, 93C gitu ya, 94A, lalu 95A, lalu 96D gitu ya, 97E,
98A, 99D, dan yang terakhir gitu ya. Di sini merancang pengayaan itu peserta didik mencapai keterampilan belajar optimal, maka diperlukan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dengan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan lebih tinggi. Nah, sepertinya kakak-kakak sudah tidak sabar untuk menginstal aplikasi Smart Up ya. Oke, dari awal sampai akhir, oke, mungkin kakak-kakak mungkin lebih karena terbiasa belajar mandiri, inginnya ya, oke, saya dikasih kunci aja gitu ya. Nanti di-share juga untuk kuncinya sudah di-share ya langsung oleh Kak Yunina. Setelah ini untuk penginstalan nih, Kak Subhani sudah tidak sabar sepertinya ya untuk menginstal aplikasi gitu ya. Oke, ada kurangnya saya mohon maaf. Sukses untuk kakak semua. Semoga apa yang dipelajari itu bisa bermanfaat dan bekal untuk menghadapi tes P3K 2021. Dari saya terima kasih, saya kembalikan kepada Kak Yunina. Yeay, akhirnya Kak Jenny udah kupas semuanya ya, dan juga ada kuncinya. Kak Jenny biar makan dulu nih, aku udah siapin rujak buat Kak Jenny ya. Teman-teman terlalu jauh sih nggak bawain rujak. Terus untuk teman-teman nih, ini masih kondisi tetap di record ya, dan teman-teman ini kayaknya udah udah sepi mungkin karena tadi kata Kak Jani kurang aktif nih ya, mungkin karena capek baru kerja ya kan. Nah jadi teman-teman ini aku mau kasih aplikasinya, tapi kayaknya jadwalnya bukan sekarang ya Jan ya buat install aplikasi. Itu kayaknya ada jadwal besok. Nah, nanti besok pagi aja ya biar nggak terlalu capek kali ya. Nanti kalau malam ini nanti kalian pasti nge-DM bomnya malam ini gitu. Nanti gampang kok installnya, nanti bisa diinstal di HP Android dan teman-teman pastikan kondisi memorinya ada ya. Kalau nggak ada memorinya nanti susah masuknya juga. Bentar ya, ini ada DM masuk. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang masih penasaran dengan aplikasinya, nanti kita kasihkan, tenang aja. Besok kayaknya pertemuan terakhir buat kita ngasih aplikasinya ke teman-teman. Aku mau review dari penyampaian mentor ya, dari pertemuan pertama hingga sekarang. Ini teman-teman yang penting kuatin aja buat teknisnya, karena nanti teknis kurang lebih akan ada 100 soal. Kemudian ada juga untuk manajerial dan sosionya kurang lebih 30 dan 20 soal, untuk wawancaranya 10 soal. Jadi nanti total kurang lebih 160 soal yang akan Anda hadapi di setiap hari Anda mengikuti tes untuk P3K. Yang kedua, banyak sekali yang ini ya, DM tentang akun. Silakan segera buat akunnya dan daftar aja untuk P3K-nya ya. Dan jangan lupa untuk berkas-berkasnya jangan ada yang lupa. Ada yang bertanya nih tentang swap foto sama foto biasa resmi ya. Itu beda ya. Kalau swap foto itu kayak seakan-akan kayak selfie biasa gitu. Adegannya juga santuy. Tapi kalau yang foto resmi itu biasanya silahkan untuk menggunakan pakaian yang resmi dan backgroundnya disesuaikan. Itu pertanyaannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, misalkan HP selain Android bisa nggak Kak Yunina? Belum bisa ya. Jadi harus menggunakan HP Android. Jadi besok kita akan install pagi ya, kalau bisa pagi aja. Nanti kita install bareng-bareng melalui WA Group. Terus untuk bener ini sudah pertemuan terakhir ya, dan saya ucapin semangat buat teman-teman semuanya, semoga sukses Goal ASN 2021. Jangan lupa kalau udah Goal ASN hubungin aku sama Jenny ya, dan juga bisa upload foto kalian ketika menerima SK. Thank you so much buat teman-teman. Aku buka untuk question and answer, silakan yang mau bertanya boleh nulis di kolom chat. Aku tunggu. Ya kuwi sing salamah sing dicerita kae. Ngene lho, Erwin ki kenal Salamah. Terus
bagusnya Bu ya. Oke, mana nih? Oh, Ratna Farida, makasih Kak Yunina. Sama-sama. Kak Ratna dapat salam juga dari Jenny nih. Oppo F11 nih. Kak minta soal teknis bahasa, insya Allah ya. Insya Allah nanti ada upgrade soal. Wah, kayaknya nggak ada yang bertanya ya. Kayaknya udah oke ya. Udah. Oh, ini tadi katanya mau dikasih tahu passing grade-nya. PG yang Coba lihat nilainya berapa. yang mana? Coba mereka nulis poin terbesarnya Oh berapa. iya, nilainya berapa poinnya? Yuk ditulis di kolom chat. Lagi ngitung kan ya teman-teman ya. Tulis dulu di kolom chat berapa poinnya. Tadi udah dijelasin sama Kak Jenny kan untuk poin-poinnya. Yuk ditulis di kolom chat. Oke. Yuhu, mana nih? Mana nih? Oh, 78, Kak Ovo. Oppo. F11 Kak Naila. Hai, Kak Naila listening room. Kak Yunina, Hai. ya maaf mau tanya untuk yang aplikasi yang support untuk Halo. SSF ya. Halo Kak Subhan, gimana ya? Mau tanya itu yang ada untuk laptop yang versinya versi apa ya? Extra atau apa itu yang untuk laptop itu ya? 376 ya. Iya. Atau semuanya berbasis Android semua? Oh, yang untuk besok ya? Iya. Oh iya, yang untuk besok kita buat versi Android Kak. Jadi memang Oh iya. mohon banget kalau nanti terlalu banyak link yang di-share, kita menanggulangi penyalahgunaan. Jadi semuanya by IP Oh, iya. handphone gitu Kak Subhan, biar nggak Ya. terlalu. Itu versi Androidnya minimal berapa ya? Ah, kecil kok Kak, cuma 30 MB aja, kecil. Oh ya. Nah itu tuh support untuk semua versi Android. Iya, semua versi Android, tapi jangan iOS iPhone ya, nggak bisa. Oh ya. HP Terima mahal kasih. tapi nggak bisa. Thank you Kak Subhan. Terus Kak Subhan berapa nih by Ya, the way sama-sama. nilainya? Ya, hilang dah. Hai Kak Yanti, Kak gimana trik menjawab soal dengan cepat? Triknya adalah belajar memperkuat materi, terus nanti ambil poin-poinnya kayak yang kemarin mentor pada bilang. Pokoknya cari poin yang penting, kemudian sesuaikan dengan opsinya. Ya, kalau memang kemarin ketinggalan bisa reply untuk rekaman-rekamannya. Yuk yang mau bertanya lagi boleh, mumpung masih ada waktu. Halo Kak Yunina, suaranya kok hilang ya? Ya ini lagi nunggu pertanyaan, belum ada pertanyaan. Ini lagi nunggu pertanyaan aku. Oh iya. Ya, ya. Belum ada pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup ya, karena ini question and answer, Oh gitu. jadi Oh, iya. materi Q&A.
Ya, pertanyaan dari Kak SD bener. Pakai iOS nggak bisa ya Kak? Jangan pakai iOS, nggak bisa, harus pakai Android. Aduh, nggak apa-apa ya. Aduh, ini HP mehong, tapi nggak bisa nih buat. Nggak apa-apa pakai Androidnya itulah. HP mehong tapi nggak bisa. Aduh, ini kelasnya udah kelas nggak P3K, ini udah pakai iOS mah ya. Harusnya pejabat ini levelnya. Oke, Kak Ibu Naken. Amin. Ya Allah. Nah iya, besok pakai S21. Gila men, itu 15 juta ya paling minim harganya buat handphonenya aja. Wow. Kayaknya untuk ikut P3K nggak cocok deh. Oke, buat teman-teman. Bewai. Ini soal panjang-panjangnya berapa? Panjang ini. Oh ini pertanyaan lagi Kak Ibu Nakenzi. Kakak untuk soal yang panjang-panjang prediksi paling banyak berapa soal ya? Paling 25% lah, nggak semuanya. Tapi ini kebanyakan menguji literasi kita. Ini banyakan di itu loh Kak. Di teknisnya kakak kalau yang bahasa Indonesia. Ya Allah panjang banget gitu ya. SD bener, amin. Ini masih di sekolahan. Sukses ya SD bener. Ditunggu telur asinnya. Kemudian untuk teman-teman, oh kayaknya udah nggak ada lagi nih. Aduh, ini yang masih 70-70 nggak apa-apa lah. Nanti aku doain passing grade-nya 65 deh ya. By the way, aku mau ngucapin terima kasih banget buat teman-teman yang udah pada ngirim oleh-oleh. Kemarin ada Jipang, ada ya itulah banyak makanan khas Celorot. Apa sih makanan khas dari Purworejo? Thank you banget. Aku doain kalian semuanya lolos ya. Dan jangan lupa mampir di Smart Up Butik Yunina Jalan Raya Wonosobo Kertek Wonosobo. Dan kalian nanti bisa bareng-bareng. Ada lagi pertanyaan dari Kak Subhan. Saya pakai Sony Xperia support dengan Smart Apps. Insya Allah ini Sony aja bisa, apalagi Mas Roni ya. Ini Mas Sony aja bisa, tenang aja. Ibunya Kenzi, ancer-ancernya mana Kak? Ya Allah, ancer-ancernya. Oke deh, nanti aku share di grup ya untuk Smart Apps Office-nya. Ini ya jangan jelas jangan rumahnya Jenny ya. Karena nanti itu tidak terdeteksi di Google. Kita maaf ya, kita biasa bercanda. Terus kemudian teman-teman silakan, oh Sherlock dong Kak. Oh boleh. Boleh, nanti Jenny Sherlock SMK. Kak Mujab ketawa aja, ini owner dari Mujab Shop and apa ya, baby shop. Halo Kak Mujab, masih di sini Kak? Oh udah hilang, cuman komen hehe gitu aja. Kak Sri Rezeki, Kak Edwarani, Kak Farida, Kak Husnul. Kita akan foto dulu yuk, dihidupin semua dong videonya. Halo, anybody home? Anybody room? Wow, Pak Subhan langsung pertama. Jangan kamu ikut, Jan. Dihidupin kameranya. Kita akan foto dulu buat pertemuan terakhir, guys. Bagi kalian yang sudah cantik, jangan ditutup. Bagi yang kalian udah ganteng, ada teman ya, selfie-nya ya. Ya nggak apa-apa. Tanpa teman hidup kita sepi ya. Ya Allah Kak Ridwan gelap gulita kau ini. Coba deh hidupin lah itunya apa? Kamera atau apa nih ku jenengane cahayanya. Di itu loh, tisnya. Oh, aku sering mampir Batu Malang. Oke, boleh. Bismillah, slide pertama dulu. Pokoknya semuanya tahan senyum ya. Ini yang nggak ikut foto, aduh rugi banget gitu ya. Hai semua teman-teman Smart Apps, kita akan foto bareng. Foto bareng, ternyata kamu sama aja. Terus foto ya, senyum. 1, 2, 3. Oke, aku save dulu ya Allah. Ini sudah ganteng-ganteng banget ya Allah di sini. Ternyata pada ditutup itu biar nggak ada yang naksir apa ya? Kayaknya ini biar orang-orang tuh nggak pada tahu kalau ganteng sama cantik. Ini cantik-cantik semuanya loh Jen, ya Allah. Kemarin kok item-item semua. Ini nggak bisa ulangannya. Tenang, jangan live dulu. Nanti saya kirim di grup. Nggak usah khawatir kuotanya. Kuota bisa dibeli, tapi cinta nggak bisa dibeli ya. Wah, itu terus. Kuota bisa dibeli. Iya kan? Kalau cinta nggak bisa dibeli guys. Kalau kuota bisa ya.
Oh iya, kita akan lagi sekali lagi ya Allah, ganteng banget ya, cantik-cantik banget ini, jelas dong user Smart Up yang besok bakal lolos ya. Ini kayaknya besok kita mau Coba lihat. ada apa ini? Save satu picture, next one picture again. Aduh ini kosong semuanya. Satu picture lagi ya, tenang, relax. Ini jadi udah salah tingkah gara-gara ada Pak Subhan sih. Pak Subhan sih gak buat rame ya Pak ya, buat rame gak apa-apa ya Pak Subhan. Jadi siap? Foto kedua. Buluk sekali di sini. 1, 2, 3. Ya Allah, SDM bener ini ada orang 10 kali ya. Ya ampun. Banyak banget. Wis Jan. Kada sih? Ada screen. Oh, kiri. Lakul Islamiyah kan boleh. Masya Allah. Oke, hah? Ya Allah, lucu banget, hasilnya nggak ada. Ini saya save dulu. Saya save, nanti saya usahakan untuk kirim di grup ya. Bapak Ibu yang kami hormati, dari awal sampai akhir aku Jenny, mentor dari Smart Up, mengucapkan semoga sukses buat teman-teman semuanya. Kak Afif nih kalau ditutup nggak kelihatan gantengnya. Ternyata ya ampun rambutnya. Duh. Terus untuk teman-teman semua, ini ada Kak Mun juga. Halo Kak Mun, selalu setia di sekolahan ya Kak Mun ya. Bu Atila, Bu Winda, Bu Farida, Bu Ratna, aku sapa satu-satu, Bu Ibu Nakenzi, Bu Cici, Kak Ridwan, Kak Lestari, tumben Kak Ridwan di dalam ruangan, biasanya di luar ruangan. Terus kemudian ada Kak Yanti, Kak Yesi, Kak Subhan, good luck buat semuanya ya, teriring doa. Besok pagi saya beri aplikasinya di WA Group, terus kalian install aja. Gak usah bingung-bingung, nanti saya kalau ada aplikasi lagi iseng-iseng deh, nanti nyapa di grup saya kasih lagi. Gitu ya? Ya, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Sukses ya semuanya ya. Ya Allah tabarakallah, sukses semuanya. Jenny, dadah di sini Jenny. Kami. Dadah. Miss you all, love you. Sukses ya, sukses harus lolos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.